Halo, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Elisa Denarta Lumbantungko dengan NIM C0C01032. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Pak Wirmi Eka Putra dan Pak Adi Ihsan Syukri Amri dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis. Langsung saja kita mulai. Baik, untuk pokok bahasannya terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama hukum dan bisnis, yang kedua fungsi hukum bisnis, yang ketiga ruang lingkup hukum bisnis, yang keempat sumber hukum bisnis, yang kelima pemahaman tentang hukum bisnis. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu hukum dan bisnis. Yang pertama hukum. Pengertian hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, bisnis. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan tertentu secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, disewakan dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Untuk pengertian hukum bisnis secara umum merupakan aturan tertulis oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk itu dalam kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya yang berguna untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pengertian hukum bisnis menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Abdul Saliman, bahwa hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul. Yang kedua, menurut Dr. Johannes Ibrahim, bahwa hukum bisnis merupakan seperangkat peraturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan memecahkan masalah. Biasanya masalah tersebut yaitu yang terjadi karena aktivitas manusia ke manusia yang melibatkan daerah perdagangan. Yang untuk B, fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis terdiri dari yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, bahwa fungsi hukum bisnis bagi pemula tidak sekedar sebagai aturan saja, tetapi sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai para pelaku, pengusaha, mulai dari pemula sampai yang sudah profesional sekaligus. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis. Salah satu tujuan hukum bisnis merupakan memberikan arahan atau membantu dalam memahami hak dan kewajiban seorang pebisnis, terutama bagi pelaku pebisnis pemula. Banyak di antara mereka yang tidak tahu hak mereka apa dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena alasan itulah, calon pebisnis pemula wajib mempelajari tentang hukum bisnis saat ini. Yang berikutnya, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Ada banyak pelaku pebisnis yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang beragam, mulai dengan cara yang curang, namun banyak juga yang menjalankan bisnis mereka dengan sehat, dinamis, dan berkeadilan. Untuk mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas mereka dengan sehat, maka hukum bisnis ini sangat dibutuhkan. Karena jika mereka melakukan dengan cara yang nakal atau dengan cara yang curang, maka mereka akan mendapatkan sanksi dan mendapatkan punishment. Ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis terdiri dari yang pertama kontrak dagang, aspek hukum badan usaha, hubungan kerja, hak kekayaan intelektual industri, larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen, pajak,
pertanggungan, penyelesaian sengketa niaga, kebangkrutan, undang-undang lalu lintas, hukum perbankan dan sekuritas, dan hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. D. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang pokok atau yang terutama tertuang dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHP Perdata, yaitu yang terdiri dari yang pertama asas kontrak atau perjanjian, bahwa yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati, atau kontrak yang dibuat dan diberlakukan sama dengan undang-undang. Yang berikutnya, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak sesuai dengan kesepakatan orang yang bekerja sama. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundang-undangan tersebut terdiri dari hukum perdata atau KUHP Perdata, hukum dagang atau KUHP Dagang, hukum publik atau pidana ekonomi atau KUHP Pidana, peraturan perundang-undangan di luar KUHP Perdata, KUHP Pidana, dan KUH Dagang. Menurut Munir Fuadi, sumber-sumber hukum bisnis terdiri dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana hukum atau dokter. Yang berikutnya, pemahaman tentang hukum bisnis. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha. Karena antara lain yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis seperti adanya izin usaha yang pertama, akta pendirian perusahaan dari notaris setempat atau berbentuk badan hukum lainnya, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekaman dari Pemda setempat, SIUP setempat, surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Penerangan. Yang kedua, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebagai objek hukum dan objek hukumnya dan subjek hukumnya. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait.